Masih cukup? Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih pimpinan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati. Banyak pertanyaan, tapi lebih pada Rempang dan beberapa hal lain, termasuk dalamnya adalah OSS dan khusus untuk yang mulia Pak Andre menyangkut dengan PT Abako. Bapak Ibu semua, saya ceritakan dulu menyangkut Rempang. Karena Bapak Ibu semua meminta saya untuk tidak boleh ada dusta di antara kita, maka saya akan menceritakan apa adanya yang saya ketahui tentang persoalan Rempang ini. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa semua kita bersepakat dalam konteks pembangunan investasi mengarah kepada satu instrumen yang namanya hilirisasi, bagian daripada industri. Nah, ini ceritanya begini sebenarnya. Kita ini kan sudah sukses untuk membangun hilirisasi di nikel. Terlepas dengan kesuksesan itu belum sempurna. Kita sepakat itu juga. Jadi jangan kita bilang bahwa semua 100% udah sempurna. Kesempurnaan itu hanya punya Tuhan aja. Tetapi kita selalu memperbaiki untuk mendekati diri pada kesempurnaan itu. Nah, karena nikel sudah bagus, sekarang kita mulai masuk kepada sektor hilirisasi komoditas yang lain. Contoh boksit, kita sudah bikin alumina. Nah, satu lagi yang kita buat ini adalah investasi yang namanya pabrik kaca untuk solar panel yang hari ini lagi tren dunia untuk memakai energi baru terbarukan. Bahan baku daripada kaca dan solar panel ini diantaranya adalah pasir kuarsa dan pasir silika. Di Indonesia, kita ini masih ekspor semua, makanya industrinya itu ada di beberapa negara di Asia. Termasuk Korea, termasuk China, termasuk Jepang. Kita hari ini ekspor semua ke sana. Nah, belum ada pabrik yang besar untuk membangun pabrik kaca dan pabrik solar panel di Indonesia. Sekalipun sudah ada beberapa pabrik kaca di Indonesia seperti Asamasi dari Jepang. Kemudian ini sekarang lagi mau produksi di Batang yang bukan Batam ya, Batang di KCC tahun 2024 sudah produksi. Tetapi itu pada kapasitas yang tidak terlalu besar. Yang kita mau bangun ini adalah kapasitas 200% dari yang sudah ada terpasang di Indonesia, dan yang akan dibangun ini adalah pabrik kedua terbesar di dunia setelah China. Jadi di luar China ini pabrik yang besar. Dan produknya itu adalah pabrik kaca untuk berbagai macam jenis dan solar panel. Ini biar saya ceritain. Inilah untuk hilirisasi. Yang kedua sekarang adalah pertanyaannya. Investasinya ini tujuannya ke negara mana saja? Karena yang punya pasir kuarsa itu bukan hanya punya Indonesia. Negara tetangga juga punya. Ini. Dan tetangga itu, sorry. Mohon maaf, pimpinan. Ini karena beberapa hari nggak bisa, ya namanya pembantu kita harus kerja. Kalau presiden kita kerjanya keras, kita harus lebih keras. Itu. Jadi itu ya ini bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo jadi menteri periode sebelumnya. Kalau itu tidak perlu ada pertimbangan dari Pak Andre. Kita yang mempertimbangkan Pak Andre kalau itu. Jadi saya lanjut pimpinan. Karena pasir kuarsa dan silika ini tidak hanya dimiliki oleh Indonesia. Ini juga dimiliki oleh negara tetangga sebelah. Maka pertama yang kita lakukan itu adalah kompetisi pertarungan untuk mendapatkan investor ini. Dan itu tidak gampang. Kemudian penentuan lokasi. Ini saya masuk ke bab masalah ini. Lokasi yang ditunjuk adalah Provinsi Kepri, Kota Batang, kampungnya itu, pulaunya itu namanya Rempang.
Rempang ini masuk dalam wilayah pengelolaan kawasan BP Batang. Yang menurut aturan BP Batang, saya pikir Bapak-Bapak lebih paham, karena saya ini baru masuk di pemerintah, Bapak-Bapak lebih paham karena sudah sering raker dengan BP Batang. Areal yang dikuasai itu adalah merupakan kewenangan yang diberikan kewenangan negara yang diberikan kepada BP Batang untuk melakukan pengelolaannya. Nah, terkait dengan Rempang, saya udah pernah di sana, Pak Andre. Pak Subardi, saya juga sudah pernah dari sana, Pak. Ketika kami mulai menandatangani MOU, saya jujur untuk mengatakan, yang tanda tangan MOU itu adalah kami Kementerian Investasi dengan investornya. Kenapa itu saya lakukan? Karena pertama saya melihat adalah ada penciptaan nilai tambah yang signifikan dan kita menjadi negara yang akan mengekspor produknya dan kita dapat pajak di sana dan ada neraca perdagangan di sana dan ada penciptaan lapangan pekerjaan di sana dan ada kontraktor di sana maupun supplier yang notabene-nya adalah anak-anak Republik ini. Dibandingkan dengan kita menjual, menggali pasir silika, menggali pasir kuarsa dan kita jual. Saya pikir belum ada teori ekonomi yang saya dapatkan. Mohon maaf, nanti Pak Terono juga, Pak Aris juga jelaskan kepada saya kalau saya salah omongan saya ini. Yang mengatakan bahwa menjual bahan baku itu lebih untung daripada membangun nilai tambahnya di dalam negeri. Nah, pulau ini, Bapak Ibu semua, pada tahun 2002 apa 2003 itu sudah dikerjasamakan dari BP Batang dengan satu perusahaan yang namanya MEG. Ini barang ini kalau bertanya jujur, saya juga baru tahu ketika diberikan tanggung jawab untuk mengurus ini. Kalau saya bilang semua tahu, berarti saya ini Tuhan yang Maha Tahu dan itu juga nggak bagus, gitu loh. Nah, begitu saya tahu, lalu kemudian saya turun ngecek apa macam kondisi ini barang. Begitu saya turun, ternyata di sana berdasarkan data dari Kota Madya, ada camatnya di situ. Saya datang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota, BP Batam, semua Forkopimda, sebagian Forkopimda, dan bisa rapat umum. Pada awal Agustus, belum kacau begini, Andre. Itu saya datang di sana dan menemui warga. Saya bicara sama warga. Jadi di sana kurang lebih sekitar 3.000 kakak dari 16 kampung. Ada 16 kampung tua. Dan saya datang itu bukan katanya, bukan datang di kota Batangnya, enggak. Saya datang di kampung itu. Saya duduk di kantor kecamatannya. Dan saya menemui warga yang datang untuk bicara. Itu ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Harus jujur saya katakan bahwa sebagian yang rakyat di sana menurut data dari Pemda Kota Batang yang disampaikan langsung waktu itu oleh camatnya di depan wali kota bahwa benar sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu ada alas haknya sebagian. Yang memang berarti secara turun-temurun sudah di sana. Tapi tidak bisa kita naifkan juga bahwa ada yang baru. Ada yang baru itu di mana datang sudah di atas 2004. Makanya Pak Kadirnya waktu itu jadi wali kota pernah membuat surat keputusan edaran kepada bawahannya agar jangan memberikan izin atau alas hak yang berbentuk apapun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Itu ada suratnya tahun 2004. Saya punya data itu. Bisa kita cek karena beliau yang mulia juga adalah anggota DPR Komisi 6. Banyak hadir. Boleh kata enggak, ini kita bicara fair-fair aja. Saya kan nggak mau dusta. Berikut, saya juga waktu ketemu rakyat saya bilang, saya ini orang kampung. Saya juga punya hati lah, nggak mungkin kita mau gusur orang kalau hak orang kita ambil. Untuk apa gitu. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ini ada kepentingan negara, juga ada kepentingan rakyat. Nah, dalam konteks ini, kemudian pemerintah waktu kita merumuskan antara Pemda Kota Batam
yang notabene-nya ex officio kepala BP Batam, gubernur, sebagian Forkopimda. Apa formulasinya? Karena sebagiannya tinggal situ nggak punya alas hak, berarti kan tanah itu dikuasai oleh negara lewat BP Batam. Tapi saya tidak mau bilang saya tidak mau gusur begitu aja. Nggak boleh, mereka ini saudara-saudara kita. Jadi ini sebenarnya bukan, kalau penggusuran itu kan barang yang dia sudah miliki, kemudian kita mau ambil gitu kan. Tapi kalau bukan, itu kan berarti kita relokasi mereka. Ya ini kan berarti bukan aja merelokasi, tapi dengan cara yang baik-baik. Dengan cara yang baik-baik ini ceritanya. Maka dibuatlah solusi yang tadi Pak Andre sampaikan. Kita berikan per kakak itu 500 meter persegi. Dengan langsung diberikan alas hak. Supaya tidak lagi tinggal, tidak ada alas haknya. Apa itu alas haknya? Sertifikat. Yang langsung dikeluarkan oleh BP Batam. Artinya mereka sudah mempunyai hak itu. Kemudian, kita berikan pembiayaan untuk bangun rumah tipe 45. Bapak Ibu semua. Dengan harga kompensasinya dihitung kurang lebih 120 juta. Kemudian kita relokasi mereka ini tadinya di tempatnya gunung Pak Sarmuji. Saya sendiri naik ke lokasi itu. Memang agak berat naiknya, tanjakan. Maka setelah itu saya pulang, saya panggil BP Batamnya. Coba dicek, kalian masuk akal nggak orang tinggal di nelayan, kerjanya nelayan, kita tinggalkan mereka di atas. Akhirnya karena kebaikan juga BP Batam ini, saya pikir Pak Kepala BP Batam itu udah sangat proaktif dengan deputi-deputinya. Maka mencarikanlah alternatif di wilayah yang lain, tapi di pinggir pantai, yang jaraknya kurang lebih, mohon maaf kalau saya tidak salah, kurang lebih itu tidak lebih dari 10 kilo. Itu di pinggir pantai juga. Pantainya juga di pantai yang sama, yang digambarkan dalam peta kepada saya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah kemudian, di dalam situ akan dibangun infrastrukturnya. Akan dibangun jalannya, akan dibangun JT-nya untuk saudara-saudara kita yang nelayan. Bahkan kita bilang, sebagian dari mereka yang nelayan itu, kita pikirkan untuk membuat program tentang nelayannya. Waktu itu. Setelah itu, apakah sudah selesai? Enggak. Uang tunggunya dari Pak Andre sampaikan, ini kan masa pembangunannya kan ada 6 bulan sampai 7 bulan. Rumahnya kita kontrakin. Kemudian ada biaya tunggu. Biaya tunggu ini memakai data BPS. Memang ada aspirasi lain yang meminta agar jangan 1.030.000 lebih itu Pak Andre. Ada per orang. Ada dimintanya agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi sudah kondisinya kayak begini. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu semua? Sebenarnya hal ini gini ya, kalau saya punya tim sekarang lagi di lapangan. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Dugaan saya. Tapi jangan kita seuzon dulu. Dugaan saya. Yang pertama karena memang sosialisasinya yang berjalan baik. Harus diakui. Dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri yang dari anak kampung. Saya akan dengan, waktu saya turun itu pun, saya sempat ditemui oleh rakyat. Ya demo-demo kecil-kecilan lah, tapi saya temui mereka. Tapi baik kok orang, insya Allah kalau kita ngomong baik-baik, insya Allah mereka juga punya hati kok. Mereka juga ngomong baik. Nah, itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini perusahaan, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini. Di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut Pak Ketua. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi,
Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa itu? Racun atau pemanis. Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia boleh ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urusan investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Saya yakinkan bahwa memang juga ada, tadi disampaikan oleh Pak Rafli tadi, menyangkut dengan urusan di lapangan itu, memang benar Pak, kebahagiaan ini kalau kita mencari kebahagiaan hakiki itu, ya saya tidak tahu ya mendefinisikan kebahagiaan ini, kadang-kadang kita punya duit juga belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan pada jabatan. Bapak-bapak ini kan semua belum tentu bahagia tiap hari nih. Kayak saya ini. Saya menteri, bapak anggota DPR, emang tiap hari kita bahagia. Enggak juga. Jadi kalau mau pakai standar kebahagiaan seperti apa, bingung saya. Jadi itu menyangkut dengan Batang, dan insya Allah kalau saya sudah turun ke lokasi Pasar Muji, mohon maaf tidak bisa saya turun sore ini, karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk meninjau pabrik LG baterai sel yang sudah produksi di Kerawang, Jawa Barat, Pak Andre. Ini sudah trial error ya. Sudah trial error. Ya, sudah production sudah kan? Sudah production yang insya Allah akan sudah bisa dijual itu di awal tahun depan. Oh, nanti setelah Pak Presiden datang baru saya akan pimpin langsung. Kemarin saya ke Lotte, mana tadi dari apa ini Pak Banten Pak? Oh ya, memang ya Pak Nanta ya, nasib menteri ini begini. Setelah tanya yang mulia pergi, memang itulah tata tertib yang mulia. Saya nggak bisa begitu soalnya. Saya kencing aja 3 menit dia bilang mana menterinya ini, kurang ajar ini menterinya. Kenapa yang mulia lagi ngomong menterinya keluar? Jadi saya juga bingung. Kira-kira polanya ini juga harus dirubah kira-kira pimpinan. Bagaimana pengen pindah posisi? Ya. Itu bisa dirundingkan. Setelah partai Bapak bisa kita konsolidasikan dengan baik. Karena Jadi saya Pak lanjut. Menteri, yang nggak ada nggak usah dijawab. Ya, menyangkut dengan contoh, katakanlah, saya kasih contoh ya. Lotte Chemical. Investasinya 3,9 miliar US dollar, hampir 60 triliun. 4 tahun mangkrak. Gara-gara tanah. 4 tahun, saya masuk itu sudah 4 tahun mangkrak. Investasi Korea. Dan begitu saya masuk, saya selesaikan dengan caraku. Tidak ada teorinya.
Sekalipun harus ada yang masuk pesantren. Tapi sekarang apa yang terjadi? Konstruksinya sudah 72%. Kemarin Bapak Presiden tinjau. Dan itu substitusi impor. Pak, sebelum ke situ Pak, ingin izin memperdalam yang Kak Empang Pak. Sebentar dulu. Ya siap. Inilah susahnya jadi menteri juga begini. Kita mau jawab sedikit. Maksud saya masih mau balik ke Rempang ini. Ini cuma belok sedikit saya kembali ke laptop. Itu kan. Saya mau kasih contoh ini Pak Nusron. Menyangkut tanah setiap investasi gede. Itu pasti ada dinamikanya. Pasti ada dinamikanya. Nah. Di lote itu. Waktu saya selesaikan. Itu juga membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hampir selesai. 2025 sudah produksi. Berapa neraca perdagangan kita yang kita perbaiki dari situ? Lapangan pekerjaan sekarang 13.000 lebih. Hanya 5% dari Korea. Selebihnya saudara-saudara kita dari dalam negeri. Pak Andre, saya sebagai Menteri Investasi tidak boleh bicara tentang hanya satu negara. Harus menyeluruh. Karena saya selalu berpikir bahwa negara dari langit pun yang masuk ke Republik Indonesia selama memenuhi aturan dan sesuai aturan, saya akan buka karpet merah yang sama dengan yang lain. Itu. Ya, lote 60 triliun. Nah, itu contohnya. Nah, Rempang ini juga begitu. Tidak ada barang besar yang mulus. Nggak ada. Nggak ada. Jadi pasti ada dinamikanya. Saya pikir itu silakan kalau mau perdalami menyangkut Rempang. Dan saya insya Allah paling lambat akhir minggu ini. Saya akan masuk ke Batang. Untuk kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden. Dan yang kedua atas seizin dan perintah yang mulia ini. Maka saya akan memberikan laporan. Menyangkut Ibu Evita. Bu. Pak, anu dulu Pak, soal siap. Empang dulu Bang. Oh siap. Pak Ketua izin ya. Silakan. Kalau menurut keterangannya Pak Menteri ATR yang HPL-nya BP Batam itu kan hanya 600 hektar. Luasnya ini kan 17.000 hektar. Nah, yang bakal mau dibangun untuk kawasan industri itu semua pulau itu atau hanya yang ada 600.000 hektar, 600 hektar itu aja Pak? Jadi gini. Luas pulau wilayah itu kurang lebih sekitar 17.000. No. 8.000. Total dengan pantainya berapa? Totalnya sekitar 28.000 Pak. Kalau tidak, sorry. Totalnya itu lebih dari 30.000 pantai. Tetapi di situ ada hutang lindung yang nggak bisa diapa-apain. Yang kita bicara ini adalah 600 hektar itu yang sudah APL. Ada penurunan status untuk menjadi APL itu sekitar 7.000 berapa gitu, 7.300 berapa? 7.300 sampai 7.600 kepada otoritas Batam. Iya. Ini yang APL-nya lagi kita ngurus. Prinsip persetujuan untuk turunnya sudah. Sekarang lagi diukur untuk kemudian menjadi APL. Jadi totalnya itu kurang lebih sekitar ada 8.000 hektar. Itu yang ada penduduk itu yang mau diturunkan statusnya itu. Atau yang 600. Yang rame itu yang diributkan oleh penduduk itu yang Di 600. yang di 600. 600. Karena di 600 itu di pinggir pantai. Oke, berarti yang 600 udah ada HPL-nya yang diributkan oleh penduduk itu. Sebagiannya sudah ada, tapi saya nggak bisa menjelaskan detail. Saya harus bawa petanya. Oke. Saya jangan sampai ngomong di ruangan ini keliru. Saya nanti dianggap bohong. Saya tidak mau dianggap menteri bohong. Gitu Pak. Tapi mungkin begini Pak Nusron. Setelah saya ke lokasi, saya ngecek detailnya. Baru kalau boleh kita duduk rapat setengah resmi sambil makan untuk menjelaskan khusus menyangkut dengan Rempang agar kita mempunyai data yang komprehensif. Nggak, saya khawatir begini Pak ya. Ini kan masalah metode penanganan. Kalau yang ditangani itu adalah penduduk yang sudah menempati 600 hektar yang sudah ada HPL-nya atas nama otoritas Batam, itu 100% memang salah penduduknya. 100%. Kita mau apa-apain kita nggak bisa bila Pak. Mau atas nama rakyat, atas nama orang susah, itu kita nggak bisa apa-apain. Tapi yang di luar itu yang masih dalam bentuk HGU negara, yang masih dikuasai negara, belum ada HGU, belum ada HPL, dan dia penduduk asli setempat di sana, nenek moyangnya tinggal di situ, bukan pendatang,
bukan orang Bugis, bukan orang Jawa, bukan orang Madura, ya kan? Mungkin itu yang menjadi isu krusial. Saya concernnya di situ, Pak. Kalau dia orang Jawa, orang Bugis, orang Madura, pasti dia pendatang dong. Tidak boleh dong menduduki pendatang atas nama nenek moyang atau hak adat atau apa macam-macam. Kalau dia orang asli di sana, mungkin itu masih ada atas nama hak adat dan sebagainya. Ini poinnya saya di situ, Pak Ketua, pengen tahu petanya kayak apa sebelum kami bersikap, Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Pak. Pimpinan, Makasih sebelum tadi saya ke toilet terus ini. Jadi tadi saya dengar disebut saya di toilet Oh, terus saya balik. Ya. baik, saya jawab Pak Nusron baru saya ke Bapak lagi. Mohon maaf yang mulia. Jadi saya setuju sama Pak Nusron. Jadi Pak Nusron, persetujuan saya itu adalah kita cek datanya dulu. Kalau itu memang, mohon maaf, hak kesulungannya itu sudah di sana dan dapat kita lihat sejarahnya, petanya, maka kita, saya pikir siapapun pasti punya hati yang baik lah. Kita ini kan semua pernah di kampung dan kita dibesarkan di kampung. Bagaimana kalau barang kita juga dibuat yang tidak sepantasnya dilakukan. Jadi pasti ada perlakuan-perlakuan yang lebih baik, ya, lebih kekeluargaan, lebih soft gitu. Nah, menyangkut dengan melepas teman-teman di yang lagi ini, kalau jadi gini, demo kemarin itu juga saya lihat mungkin ada kekeliruan dalam penanganan, tapi kita juga lihat polisi kasihan itu, Pak Nusron. Kita sebagai mantan demonstran melihat saudara-saudara kita menghajar polisi yang sudah mereka begini tapi batu masih begini, itu demo apa? Saya bingung juga itu. Jadi kita nggak bisa salahkan semua polisi, nggak bisa juga. Bahwa ada kekeliruan oknum mungkin iya. Tetapi saya lihat di videonya, itu juga sedih saya. Sudah keluar dari kode etik demonstran. Ya, kita kan tukang demo juga. Pak Nusron Harus ada ajarin kita perubahan tukang nih, demo Pak dulu. Menteri, semua ini Pak Menteri. Harus ada perubahan. Ya perubahan itu tergantung. Kalau cuma perubahan seminar ya susah juga, nggak bisa. Yang Investasi penting itu butuh Indonesia eksekusi. maju. Investasi ini nggak bisa seminar-seminar, Ketua. Butuh eksekusi. Kalau pidato tiap hari susah kita, nggak bisa jalan. Nggak ada realisasi investasi. Gitu. Sepakat Pak Menteri. Makanya, Insya Allah. sepakat Indonesia Amin, maju, amin. Pak Menteri. Saya Biar mohon lanjut. maaf, Iya, saya bicara real amin. aja sebagai Menteri Investasi, antara konsep dan eksekusi dalam menangani investasi Indonesia harus eksekusi lebih banyak daripada pidato lebih banyak dalam Ya, konteks ya. investasi. Lanjut Pak Menteri. Itu Pak, setuju Pak Menteri. Itu namanya perubahan itu ya. Jangan Ya, terdistrak. Tapi Fokus saja, fokus. perubahan untuk kebaikan bagus. Ya, ya. Jangan perubahan untuk tambah kacau barang ini. Ya. Saya ke Banten ya. Iya, tapi bukan berubah koalisi itu maksudnya. Perubahan koalisi maksudnya gitu kan. Kalau Saya langsung ke Banten, Pak. Saya Lebak dan Pandeglang. Saya kebetulan sering ke Lebak. Saya insya Allah ada membuat satu tempat di Lebak untuk pendidikan di sana. Saya dapat memahami ini, Pak. Begitu tolnya masuk, Pak. Sekarang kan tolnya lagi lingkar masuk. Kita ada bikin satu kawasan industri di Lebak dengan Pak Jayabaya. Apa namanya? Di Cileles. Jadi memang saya tahu betul, memang lebih banyak di Cilegon barang ini. Sama ada beberapa di Tangsel. Memang ini agak berkurang. Betul itu, Bapak. Dan demi dapil Bapak, maka saya tugaskan deputi promosi saya untuk khusus dan aspirasi Bapak kami insya Allah akan tindak lanjuti dan mohon bantuan Bapak. Tangerang. Kan jadi harus berpikir bagaimana Banten ini sejahtera. Cocok jadi gubernur kelihatannya nih. Ya. Pak, makasih Pak. Makasih banyak Pak. Makasih. Saya pikir itu masukan gimana? Oh Pak Andre. Menyangkut dengan Abak, waduh Pak Andre ini terlalu banyak. Padahal Pak Andre kita kan sudah komit kemarin, jangan banyak tanya. Mana Pak Andre ini? Menyangkut dengan PT Abako Internasional. Saya yakin ini Pak Andre ini menaikkan elektabilitas dengan pertanyaan ini. Yang pertama Pak Andre, perusahaan yang ada di
Kenapa Andre tadi? Air Bangis Sumatera Barat. Air Bangis, Sumbar. Ini sesmen saya ini orang Sumbar. Deputi saya ini orang Sumbar juga. Jadi menyangkut dengan PSN, belum masuk dalam PSN. Belum masuk. Dan Jadi sebentar izin pimpinan, izin Pak Menteri. detiknya Berarti sudah dikondisikan belum? Tanya begini detiknya sudah Enggak. dikondisikan. itu gampang itu. Ah. Sekarang yang penting itu berarti proyek Air Bangis itu belum masuk PSN Dalam proses. dalam proses. Dalam proses. Oke, Dalam proses tapi PSN-nya belum turun. belum turun. Belum turun. Kira-kira berapa lama lagi kira-kira perkiraan Pak Menteri? Saya nggak bisa meramalkan itu karena kewenangannya tidak pada saya. Oke. Kewenangannya pada Menko Menko Marves. Perekonomian. Menko Perekonomian. Jadi kalau Bapak kan sudah koalisi sama Golkar kan. Nah, Jadi boleh Bapak cek langsung di antar pimpinan gitu. iya. Ya Pak Oke. Andre ya. Oke, terima kasih. Ah. Lalu Ada Pak Andre yang lainnya jangan. Bonafidosnya gimana? Bonafid ya? Saya kebetulan kewenangan di Kementerian Investasi secara undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk mengecek seberapa bonafit ini. Nggak biasa kan BKPM itu punya intelijen mencek itu. Saya tidak bisa menjawab sekarang karena butuh analisa. Ya, Harus Pak Andre. komitmen Pak Menteri ya, harus komitmen. Harus jangan komitmen berubah-berubah karena saya aja. tahu Pak Gubernurnya juga orang baik dan Pak Andre juga orang baik. Jadi Ya, saya saya- mengerti karena betul saya- pertanyaan Pak Andre ini. Saya waktu itu sudah menanyakan ke Deputi Bapak sudah berapa bulan yang lalu. Saya menjaga iklim investasi, sengaja saya tidak pernah berkomentar di media Pak Menteri. Saya berkomentar di ruang rapat ini dalam rangka menanyakan karena warga saya butuh tahu. Ini Ini pertama benar nggak investasinya sudah PSN? Karena dongengnya di kampung saya itu udah dibilang PSN. Itu satu. Yang kedua, apa betul Abako ini karena tanah yang dimintanya 30.000 hektar. Ya Pak Menteri lebih gede loh daripada tanah yang ribut di Pulau Rempang itu. Ya, bahkan Pak Menteri baru lihat yang hampir 50 triliun, 60 triliun di Lotte itu hanya 110 hektar. Ini 30.000 hektar Pak Menteri. Itu pertanyaan kami Pak Menteri. Terima kasih. Pak Andre, saya ulang ya jawaban saya. Tergantung. Karena saya tahu di Pak Andre pasti rekam. Yang pertama adalah PSN-nya belum keluar. Tapi proses PSN-nya sedang berjalan. Pertanyaannya kapan keluar? Pak Andre tolong tanyakan kepada Menko. Ketua umumnya Pak Saya Nusron. sudah tahu jawabannya. Jawabannya tergantung seberapa banyak Pak Andre berbagi suara sama Golkar di sana. Betul. Tergantung Mbak ya itu, digantung Makin setahun enggak banyak apa-apa. berbagi makin cepat itu. Andre sabar ya, setahun itu udah biasa kok. Ini berapa Itu bulan? yang pertama. Yang kedua PT Abak menyangkut lahan 30.000 hektar bukan domain Kementerian Investasi juga. Karena dia kan pasti punya perencanaan ya. Tetapi kalau tergantung dari size-nya. Dia membangun size berapa. Tapi kalau 30.000 hektar untuk bikin suatu kawasan untuk bikin refinery, menurut saya mungkin yang membuat FS-nya itu yang harus kita koreksi itu. Itu. Ya, begitu Pak Andre. Yang lain-lainnya mohon maaf, saya akan Pak Ketua, mau tanya sebentar Pak Ketua sama Pak Menteri. waduh, Oh enggak. Enggak. Pak sebentar Pak, saya jawab Pak Prof Darmadi. Prof, menyangkut NIB, memang Prof, jujur aja, NIB yang ada ini kan yang baru, tapi perusahaan yang sudah lama punya izin duluan itu berlaku, bukan nggak berlaku. Tapi kalau pertanyaan Prof bahwa masih banyak UMKM yang belum dapat NIB, benar. Karena dalam data kami, tidak lebih dari 50% UMKM kita yang sudah punya izin, yang lainnya itu belum Prof. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 30-an sampai 30 juta lebih lah Prof. Nah karena itu Prof, saya sudah perintahkan kepada deputi-deputi saya, untuk khusus di DKI, kalau Prof mau kita bikin sosialisasi banyak-banyaknya Prof. Supaya kita bagaimana memberikan pencerahan dan masukan kepada UMKM-UMKM di bawah binaan Prof. Karena saya melihat Pak Darmadi ini sangat konsen betul terhadap rakyat kecil. Karena sesuai dengan partainya Kaliwon Cilik. Jadi saya sangat menyambut baik begitu. Cuman won cilik tapi high profit kan bisa bahaya juga. Saya pikir itu Prof menyangkut ICOR. Prof jujur Prof. Memang ICOR kita ini tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Thailand, ICOR-nya itu 4,3, 4,5.
Karena itu memang kita ini cost ekonominya tinggi. Cost ekonomi ini bukan berarti karena logistik kita mahal. Karena mental yang mohon maaf sebagian oknum yang memang harus kita sadar bersama-sama. Tidak etis Prof kalau saya ngomong apa yang saya maksudkan itu. Tapi Prof tanpa bertanya pun sudah mengerti maksud saya Prof. Dan saya pikir setengah kamar aja lah Prof kita ngomongkan ini. Satgas investasi jalan Prof. Karena kita gini Prof. Salah satu ilmunya ini seperti angin. Dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Ini kan kayak deal-deal politik juga Prof. Nggak ada bukti. Bisa dong. Contoh begini Prof. Contoh menyangkut OSS. OSS ini bukan nggak jalan, jalan Prof. Dengan baik. Tapi kecepatannya nggak cepat. Karena apa? Izin untuk RKPPR dengan PBG itu belum connect langsung dengan OSS. Andaikan pun dia connect, masih setengah proses itu di Kementerian Teknis. Ini saya jujur untuk Prof. Bagian-bagian itulah yang menyebabkan mungkin ada hal-hal yang terjadi penyebab sehingga ekor ini bisa naik. Mungkin. Saya nggak bisa menduga-duga 100%. Tapi kita jangan seuzon, tapi ini PR kami lah, Prof, untuk bisa kita turunkan bersama-sama. Saya pikir itu Pak Ketua sudah lewat jam 12. Pak Ketua, Terima kasih. sedikit aja. Tadi udah kita tanya 2 kali, cukup Pak Hilmi. Pak Menteri, ini kan terjadi penciptaan lapangan kerja 13.000. Seperti Freeport itu kan kemarin 14.000 sampai 20.000. Tapi waktu operasional nanti itu kan pegawainya kan cuma 700, kayak di Freeport ya. Itu kan cuma 750 orang. Apakah nanti di Lote itu juga kayak begitu? Itu kan nanti terjadi apa? Pengurangan lapangan kerja yang sangat besar. Padahal Bapak kan akan menciptakan lapangan 13.000 orang. Kayak di Freeport di Gresik itu kan jadi rame Pak. Seolah-olah masyarakat ini ada kesempatan sekitar 20.000 orang. Padahal waktu nanti operasional itu kan cuma 750 orang. Jadi inilah yang harus diterangkan ke masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nanti kalau di situ tidak tercipta lapangan kerja yang sangat besar kan juga kita sebagai orang dapil kan sering ditanyain gitu loh. Itu Pak, saya minta jawaban. Pak Muslim sekalian, Sekalian, Pak, bentar aja ya. terakhir sedikit, Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Pak Menteri. Ini saya tidak mengulang apa yang disampaikan Pak Bahlil tadi. Berkaitan Rempang dan lain-lain, saya pikir sudah dijelaskan. Ini berkaitan keberlangsungan Kek Arun nih Pak Menteri. Ini terus terang ini titipan dari masyarakat Aceh, yang waktu itu Pak Jokowi sudah hadir di sana dan meresmikan beberapa proyek strategis termasuk pabrik pupuk NPK. Hari ini memang satu-satunya lokasi yang betul-betul siap untuk investasi itu Kek Arun, Pak Menteri. Saya dengar sudah ada beberapa perusahaan yang sudah masuk di sana, tapi sampai hari ini memang kita belum lihat konkretnya. Apalagi kalau saya lihat untuk tahun anggaran 2024 ini kan pagu indikatif kurang lebih 1,226 triliun. Kita akan dukung sepenuhnya Pak Menteri dengan target investasi dari 1.200 triliun, 1.400 triliun. Kita harapkan penyebaran investasi ini juga harus betul-betul dilihat. Aceh itu butuh betul nih Pak Menteri. Artinya yang memang sudah ada di depan mata kita tuh Kek Arun. Kek Arun saya dengar sudah ada beberapa perusahaan asing yang sudah masuk. Ini mohon dicek kembali, didorong untuk segera eksekusi karena di situ betul-betul yang sangat layak dan sangat tepat untuk investasi itu sendiri, khususnya yang ada di Kota Luk Semawe. Yang kedua, di sana ada kampus besar, kurang lebih mahasiswa hampir 30.000. Mereka berharap Pak Menteri hadir
untuk memberikan kuliah umum di sana. Nah, kenapa? Karena itu juga letaknya persis di Kek Arun, Pak Menteri. Itu beberapa hal, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Menteri. Salam. Ini Pak Muslim, ini sahabat saya, teman seperjuangan. Cuma nasib kami, saya di kabinet dan beliau di parlemen, sama dengan Pak Sarmuji. Pak Muslim, saya sangat memahami suasana kebatinan dari Pak Muslim sebagai orang Aceh, sebagai orang dapil dari sana. Saya tahu betul bahwa sudah beberapa investor yang masuk ke sana, kemudian beberapa juga mundur. Salah satu di antaranya adalah Uni Emirat Arab. Saya sudah pernah ke Aceh waktu itu. Banyak yang mereka memohonkan, tapi kemudian komunikasinya kemudian hilang, bukan hilang ya, tidak ada konfirmasi balik lagi. Dan untuk yang ada kami coba fokus. Nanti Pak Nurul sebagai deputi promosi dan Pak Yuliot tolong cek dan bantu teman-teman yang sudah masuk kepada Kek Arun. Dan saya tahu betul Kek Arun itu adalah sudah clear and clean sekali. Bahkan saya juga pernah membantu untuk pengelolaannya dikembalikan kepada BUMD yang tadinya itu di Kementerian Keuangan setiap 5 tahun baru diperpanjang. Sekarang sudah diserahkan kepada BUMD menjadi domain BUMD. Yang kedua menyangkut dengan mahasiswa. Tinggal Bapak sampaikan kepada saya aja tanggal berapa, dengan syarat Pak Muslim juga harus hadir di sana. Ya, saya akan datang. Saya juga nggak ngerti juga kenapa Muslim suruh saya untuk di sana. Yang menyangkut dengan Pak Kilmi, pertama Pak, tenaga kerja yang ada itu kan ada dua Pak. Ada masa konstruksi dan pasca konstruksi. Memang kalau seperti di Lote, seperti di Gresik, itu masa konstruksinya itu banyak Pak. Pasti banyak. 2-3 tahun selama masa konstruksi itu banyak sekali. Tapi begitu selesai, karena ini high teknologi, pasti tenaga kerjanya tidak sebanyak itu. Karena yang mengontrol barang-barang ini, produk-produk tinggi ini, itu sudah alat, kerjanya udah robot. Dan itu nggak bisa digantikan Pak. Itu kalau kita gantikan dengan tenaga manusia, dan itu kalau mereka mogok, dan atau tidak rapi, produknya di-reject. Jadi mohon maaf, ini juga sebuah tantangan untuk kami Kementerian Investasi. Kenapa tadi disampaikan bahwa antara nilai investasi dengan penciptaan lapangan pekerjaan, itu tidak berbanding lurus, jujur aja. Karena dulunya kan kita fokus pada padat karya. Sekarang ini kalau kita bicara hilirisasi, industrialisasi itu pasti teknologi. Dan nilai investasinya tinggi, produknya tinggi, tapi penyerapan tenaga kerjanya tidak sebaik itu. Itu kira-kira kondisi realnya. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, kita kalau memang mau menciptakan nilai tambah, itu tidak ada cara lain. Memang industri, maka sekarang kita blending. Bagiannya dikerjakan oleh tenaga manusia yang bisa, kita minta untuk itu dikerjakan oleh tenaga manusia. Tetapi Pak, yang diingat itu bukan hanya persoalan kinerja perusahaan induk dalam konteks industrinya. Tapi yang harus dilihat juga adalah berapa banyak kontraktornya. Perusahaan-perusahaan di bawah yang mensupport, itu kan penciptaan lapangan kerja juga Pak. Berapa PPh badan yang didapatkan juga, berapa PPN. Itu juga bagian daripada penciptaan lapangan kerjaan akibat masuknya investasi. Jadi saya selalu menganalogikan investasi gede itu seperti kereta. Ada lokomotif, ada gerbong. Lokomotifnya ini adalah yang besarnya, gerbongnya itu yaitu supplier, kontraktornya, kemudian perusahaan-perusahaan lokalnya, itu yang ikut tertarik. Kira-kira itu Pak. Jawaban saya detailnya, saya pikir perlu kami tulis aja Pak. Mohon maaf Pak, saya belum tidur ini Pak. Jadi kalau boleh izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita akhiri karena sudah lapar juga. Terima kasih Pak. Baik. Agenda memang sudah selesai Pak Menteri. Jadi tanpa diminta Pak Menteri, kita akhiri. Baik, kita tampilkan draft kesimpulan rapat kerja Komisi 6 DPR RI. Pertanyaan saya belum dijawab tadi, itu dijawab tertulis Pak Menteri ya Pak ya. Ya Pak, mohon maaf tadi ya, yang menyangkut itu ya Pak. Sebentar. Hasil KTT itu Pak. Pak Amin menyangkut dengan KTT. Mohon maaf.
Kalau yang Rempang udah ya Pak ya. Rempang Yang semua mohon sudah. maaf pimpinan, 2 menit. KTT ASEAN yang 650 triliun Pak. Kebetulan saya tidak ikut membahas itu. Supaya jangan dikaitkan ke saya. Saya sendiri belum mendalami dan saya belum tanya kepada tim saya karena pada saat perundingan saya di forum yang lain. Tetapi tidak ada alasan sebenarnya untuk saya tidak bisa menjawab itu ketika materinya sudah ada. Tapi daripada saya jawab salah, saya tunggu tim saya untuk memberikan saya, baru kami akan kasih ke Pak Amin. Tertulis saja. Tertulis ya, makasih. Baik, saya bacakan draft kesimpulan rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Investasi RI 13 September 2023. Pertama, ini udah pasti nggak ada yang lain selain setuju. Komisi 6 DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi _ Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun anggaran 2024 sesuai surat Badan Anggaran DPR RI nomor B dan seterusnya tanggal 11 September 2023 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2024 sebesar 1.229.295.942.000 rupiah. Sesuai surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi 6 DPR RI meminta agar Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI. Setuju ya, Pak Menteri? 2. Komisi 6 DPR RI, ini concern kita sama-sama tadi, agak penting kan kita masukkan dalam kesimpulan. Komisi 6 DPR RI meminta Menteri Investasi Kepala BKPM RI untuk memberikan perhatian khusus terkait kasus lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan segera mengunjungi lokasi tersebut agar terjadi rekonsiliasi dan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dengan baik kepada semua pihak terkait. Setuju ya Pak Menteri? 3. Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI. Pak Menteri ada closing statement? Baik. Dengan demikian rapat ini bisa kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Pak Haris, nanti yang menyangkut investasi di tempat Bapak, nanti lewat Pak Yuliot ya. Ini penggantinya Pak Imam. Ya.